What's up, guys? Sekarang saatnya kita ke berita politik yang sedang ramai. Bagaimana seorang Hasto dan Corny yang ada di kalau kemarin teman-teman nonton di podcastnya Akbar Faisal, itu betul-betul sangat memfitnah Bapak mantan Presiden Jokowi. Hampir gue nyebut Presiden Jokowi ya, karena ya, dan itu fitnahnya itu sangat mengerikan. Dibilanglah otak di balik kriminalisasi seorang Anies Baswedan adalah Bapak Jokowi dan lain-lainnya. Dan ini juga beritanya disanggah oleh beberapa pengamat politik sekaligus, dan juga ada dari teman dekatnya seorang Pak D Jokowi, yaitu Bapak Sylvester, yang dulu sempat marah-marah juga sama Rocky Gerung ya. Dan tentu saja dari Kodari. Kita lihat saja seberapa parah apa yang diucapkan seorang Hasto dan Corny di podcastnya seorang Faisal Akbar. Kita lihat bareng-bareng. Jangan lupa sebelum like, subscribe channel gue ini. Yuk, tes. Relasinya nggak ada semua, Bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan, ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Raku Handini. Kita tahu lah Akbar bagaimana, ya kan. Saya ingat itu Akbar itu serem dari sih. Kalau lihat itu rumah transisi 14 ya, dia nggak jadi menteri. Saya tahu lah kenapa sakit hati, kawan ya. ini kecewa, ya kan. Koni juga katanya dia mencintai PDIP, ya kan. Koni ya, saya kasih tahu. Soekarnois. Tapi kenapa dia masuk Nasdem, Abang? Oh, sebelumnya Nasdem ya? Nasdem dong. Kecewa di Nasdem, mau jadi sesuatu nggak bisa, pindah ke PDIP. Oh, terus kemarin sakit hati semua. dia melakukan barisan lagi sakit hati. Kebohongan yang akhirnya dilaporkan oleh kawan-kawan dari tim Prabowo Gibran, termasuk Bang Rosan Ruslani, Ketua TKN. Karena dia bilang dia ngomong bahwa karena sebagai orang intelijen Pak Prabowo ini hanya menjabat 2 tahun. Corny Box Prabowo Subianto bisa diracun. Ini kan gila ini, Bang. Betul. Gak jelas. Kemudian dilaporkan oleh Rosan. Nah, dilaporkan Rosan, habis itu dia kabur ke luar negeri. Ya kan, Bang? Hanya dia bilang dia Nakut sekolah, ya. bukanlah kabur, ya kan? Begitu loh. Tapi kan isunya ngeri juga. Ya, jadi kalau menurut saya baik Koni maupun Hasto ya sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil KPK ya baik-baiklah ketemu. Begitupun Koni, kalau dipanggil ke pihak kepolisian ya jangan kabur dong. Ya kan? Habis itu ya. Janganlah, kasihan juga gini loh. Sebenarnya mayoritas rakyat sih tidak percaya ya. Tapi yang saya khawatirkan itu kan adalah generasi muda kita yang memang nggak tahu jalan cerita tahun 2020 bagaimana. Ya, gitu loh. Ya kan, mereka berpikir juga bahwa Hasto seorang sekjen PDIP yang bersih, yang hebat. Ya kan? Mereka nggak tahu cerita di dalamnya, rusaknya, bobroknya ini para politisi ini kan. Nggak ngerti, Bang. Kita ini yang tahu. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, Dukun ini politik pernyataan yang produsen datang dari hoax. saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen Konsumen hoax. dan produsen hoax. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi.
Itu apalagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu, mungkin ada Pak Din Samsudin, mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais, bukan mungkin, pasti nanti Amin Rais. Pasti Amin Rais. Ini hebatnya Amin Serti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote. Karena dulu ada jilid 1. Yang tampil di sana itu Ferry Amsari, teman kita juga. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Piliang, nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan, bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan penguatan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax, ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi, karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik, ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini, gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Bisa jadi pionir. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru, gitu kan. Makanya suara sambil nangis malah justru, iya. Jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya. Dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga ada kayak satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya, pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Ada di oposisi. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi, gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini, ya, isu bahwa Hasto tersangka, gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap, gitu. Karena akan ada empati, ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal
Ini mancing buat Iya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau ini kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda, Pak Jokowi bukan Belanda. Gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. Mas Hasto ya yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong gitu. Lagian di podcast itu masa masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR. Itu nggak disebut sama sekali kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Cewek. Sebelum Arteria ada ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga Boni Triana. Boni, nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Itu kerajaan tuh. Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Udah pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules ini Pak, itu bongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Iya, sampai sedetil itu ya dikatanya. Ya, itu panasnya kemarin yang memang cukup sadis sih kalau misalnya Akbar Faisal di podcastnya itu luar biasa sadis, dan kita melihat raut mukanya Akbar Faisal pun nggak tahu dia tuh sebenarnya oke atau not oke gitu, karena kadang dia begini, kadang percaya, kadang tidak percaya, kadang percaya. Jadi ya teman-teman bisa menilai sendiri lah bakal seperti apa seorang Hasto, dengan waktu itu pernah muncul juga sambil nangis-nangis. Dan kita apapun yang dibilang ya sampai sekarang itu, apapun yang difitnahkan, seperti contohnya hasil yang Presiden Jokowi itu disebarkan sama dia di wartawan itu, padahal waktu dia masih di PDIP itu seakan-akan itu saya akan pukul, saya akan gebuk, itu adalah ada di rapat tertutup gitu. Dan itu masalahnya itu banyak yang udah nonton itu si Presiden Jokowi ketika ngobrol seperti itu gitu. Dan difitnah sama Hasto bahwa ini adalah ketika ada di rapat tertutup, dan itu luar biasa berbohong sekali sih. So kita percaya siapa, kita udah tahu siapa yang harus kita percaya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe channel gue ini, sharing sama teman-teman lainnya. Nanti kita ke berita politik. Bye.